Hi everyone, Hi kelas 8 SMP. In this chapter, in this video, we are going to study about chapter 7 atau bab 7. Apa yang akan kita bahas dalam bab 7 ini? Bab 7 adalah membahas tentang yang pertama, expressing something happened in the past. And the second one is talk about and write, recount text. Oke, untuk lebih jelasnya, apakah objektif atau tujuan, apakah grammar focus, dan apakah character value that you will get from this lesson. Ini dia. Oke, next kita akan belajar yang pertama adalah bagaimana cara kita mengekspresikan tentang sesuatu peristiwa atau suatu kegiatan atau aktivitas yang sudah terjadi di masa yang lampau. Oke, expressing something happened in the past. Before that, you had to answer my question orally. The first one, what did you do last holiday? Number 2, did you go somewhere? Number 3, where did you go to spend your holiday? And number 4, when did you spend your holiday with? So if you want to express something happens in the past, you can use simple past tense. Jadi kalau kita mau mengekspresikan tentang sesuatu yang telah terjadi di masa yang lampau, kita bisa menggunakan simple past tense. Ya, simple past tense itu adalah tenses yang berbicara tentang masa lalu. Kata kerjanya pasti menggunakan kata kerja kedua atau verb to. Sedangkan keterangan waktu yang biasa digunakan adverb of time yang biasa digunakan adalah yesterday, last month, last Sunday, and hours ago, dan lainnya yang berhubungan dengan sesuatu yang lampau. Oke, adapun rumusnya atau patternnya kita bisa melihat di slide berikut ini. Oke, di situ ada kalimat afirmatif, positif, kalimat negatif, dan interrogative sentence. Yang pertama kita akan lihat tentang affirmative sentence-nya atau positive sentence-nya apa saja. Untuk kalimat positif, negatif, dan pertanyaan sudah ada di slide atau ada di gambar ini. Dan perhatikan, semua subjek itu bisa menggunakan kata kerja kedua. Sedangkan untuk kalimat negatif, semua subjek menggunakan did not. Oke, did not, setelah itu kata kerja ke-1. Kembali lagi ke kata kerja yang pertama. Sedangkan interrogative atau kalimat pertanyaannya, kalian hanya merubah tadi posisinya. Did menjadi ke depan. Oke, misalnya kalimat positif, I play badminton last Sunday. Negatifnya, I didn't play badminton last Sunday. Kalau kalimat pertanyaannya, did I play badminton last Sunday? Atau did you play badminton last Sunday? Oke, sebenarnya kalimat ini tidak terlalu sulit. Kita hanya menguasai dulu kata kerja ya. Jadi kata kerja yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang kita gunakan adalah kata kerja yang kedua. Misalnya yang tadi go menjadi go, went, go. Misalnya write, wrote, written. Atau jump, jump, jump. Work, work, work. Jika kalian mau menguasai tentang kata kerja ini, bisa mempelajari kata kerja ya. Jadi kata kerja ini penting untuk dipelajari atau verb. Coba kalian buat kata kerja kedua atau verb to dari kata kerja yang saya berikan di sini. Oke, silakan dicari kata kerja keduanya ya. Bisa dibuat di kolom komentar atau di your exercise book. Next, kita akan belajar yang kedua yaitu B tentang talking about and writing recount text. Tentang berbicara atau menulis teks recount. Teks recount, sekali lagi saya katakan bahwa teks ini berbicara atau tentang sesuatu yang telah terjadi atau menceritakan tentang kejadian, tentang seseorang, tentang benda, atau tentang aktivitas apapun yang sudah dilakukan. Okay, before we continue to study, answer this question orally. The first one, did you have an interesting experience in the past? Okay, jawab ya. Yang kedua, if so,
What was it? What made it interesting? Number 3. Did you have an interesting meeting your idol? Okay. Number 4. If so, what was he or she? When and where? Okay, you can answer that. Okay, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan pengertian dari recontext dalam bahasa Inggris seperti ini. Ya, saya sebutkan tadi adalah menceritakan kembali sebuah cerita yang telah terjadi di masa yang lampau. Oke, tujuannya adalah untuk inform or entertain readers. Jadi tujuannya adalah untuk menginformasikan atau menghibur dari pembaca. Ya, kita akan lanjut, kita akan lihat bagaimanakah teks recount itu. Yang pertama adalah a recount text consists of 3 main parts. They are, the first one, orientation. Kalian juga bisa lihat di layar ini, ada juga saya informasikan bahwa yang pertama tadi orientation. Apakah itu orientation? Kemudian yang kedua, event. Apa saja, apakah event itu? Kemudian yang ketiga adalah reorientation. Seperti itulah 3 parts utama atau 3 bagian utama yang bisa kalian pelajari tentang recontext. Oke. Kemudian selanjutnya adalah language feature of recontext. Apa saja ciri-ciri bahasa yang ada di recontext? Ya, yang pertama adalah introducing personal participant. Seperti apa? Seperti I, my group, etc. Yang kedua, using chronological connection. Menggunakan kronologi, ya, koneksi atau penghubung. Kronologikal seperti apa? Then, first, second, etc. Kemudian yang ketiga, using linking verb seperti was, were, saw, heard, etc. Number 4, using action verb seperti apa? Look, go, write, read, etc. And the last one is using simple past tense yang kita pelajari tadi tentunya. Oke, berikutnya adalah saya berikan contoh bagaimana bentuk recount text yang saya jelaskan tadi. Orientation, event, dan reorientation seperti apa? Seperti ini contohnya. Oke ya, sudah melihat contoh bagaimana kalau kalian ingin lama melihatnya, kalian bisa di pause atau kalian bisa screenshot saja, kemudian kalian pelajari lagi nanti di rumah ya. Next, apa grammar fokus yang kita pelajari kali ini? Grammar fokusnya adalah mengenai conjunction. Conjunction itu adalah kata penghubung. Kata penghubung yang kita pelajari saat ini adalah seperti but, or, and. Ketiga itu yang paling sering kita gunakan. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Ahmad and Fatima will marry soon. And ya. Yang kedua, will you go to work or see the doctor? Or, atau tadi ya. Yang ketiga, my husband likes swimming but he doesn't like diving. Di situ ada kata but. Jadi ada 3 buah kalimat tadi kita pelajari. Yang pertama adalah and, yang kedua adalah or, dan yang ketiga adalah but. And itu artinya dan, or itu atau, sedangkan but artinya tetapi. Then your turn to make your own sentence. Buat kalimat berdasarkan keinginan kalian atau sepengetahuan kalian buat kalimat itu ya. Buat kalimat dengan kata and, or, dan but. Oke, jangan lupa kerjakan latihan berikut ini. Yes, itulah latihannya. Jangan lupa di pause ya, di pause atau di screenshot, kemudian kerjakan di buku latihan atau di komentar ya. Thank you for your attention. See you later.